naik dokar sambil makan belewah, berakar, bertumbuh, dan berbuah. Shalom, selamat sore saudara dikasihi Tuhan. Kembali kita menikmati berkat-berkat Tuhan pada sore hari ini. Saudara-saudara, kita akan sama-sama baca di dalam Yohanes 15 ayat yang kelima. Mulai kita baca, akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api, lalu dibakar. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki, dan kamu akan menerimanya. Amin. Saudara dikasihi Tuhan, firman Tuhan berkata, Tuhan itu seperti pohon anggur, saudaraku. Lalu kita dicangkokkan ya menjadi ranting-rantingnya. Ini perkara yang sangat penting, saudaraku, perkara yang sangat luar biasa. Karena itu orang Kristen itu wajib, dia harus berakar, saudaraku. Berakar, ini dasar utama. Sebab saudara-saudara, berapa banyak Tuhan sudah memberi perumpamaan pohon yang tidak punya akar, pohon yang cuma nempel, artinya tumbuh di atas pasir. Dia pendek sekali akarnya, saudaraku, tidak punya akar yang dalam. Ini sangat menentukan di saat-saat pandemi seperti ini. Saudara dan saya diwajibkan oleh Tuhan untuk kita berakar, saudara. Kita menggali ke bawah, kita menggali firman Tuhan, kita membuat hubungan yang indah dengan Tuhan, saudaraku, sehingga akar itu akan terus bertumbuh, saudaraku, seperti benih yang bertumbuh itu mulai mengeluarkan sesuatu buah, dan buah daripada Tuhan. Orang yang lekat kepada Tuhan itu buahnya nomor satu, ketaatan. Saudaraku, banyak orang Kristen tidak mau taat. Diberitahu ya, masuk telinga kanan, keluar telinga kiri, lewat hidung tengah. Saudaraku, tidak jadi apa-apa. Ini terjadi di mana-mana. Berapa banyak kita, saudaraku, diperingati, diberkati, diingatkan oleh firman Tuhan, tetapi saudara-saudaraku, mereka tidak berakar, tidak menerima firman Tuhan. Tetapi saudara perhatikan di sini, barang siapa tinggal di dalam aku, artinya akarnya itu akar dari pohon anggur, saudaraku, bukan pohon yang lain, bukan pohon ara, bukan pohon yang di luar daripada dikehendaki Tuhan. Buah anggur di dalam Kristus, di dalam Yesus kita melakukan firman Tuhan. Sebab apa, saudara? Banyak orang mengaku nama Tuhan, tapi sesungguhnya dia tidak di dalam Tuhan. Saudaraku, tidak taat. Yang dicari Tuhan itu adalah ketaatan. Saudaraku, Daniel sejak muda, sejak kecil sudah mempunyai akar ketaatan yang luar biasa.
Daniel itu taat, saudaraku. Sejak masih di dalam istana raja sampai dia diangkut ke Babel sebagai budak, saudaraku, tawanan, Daniel tetap taat. Ketaatan itu mutiara di hadapan Tuhan. Saudara-saudara, Daniel waktu dengar larangan untuk tidak berdoa kepada Tuhan dalam 30 hari. Ini taruhan nyawa, saudara. Taruhannya nyawa. Berapa saudara hanya mengorbankan sedikit dari harta yang dimiliki. Padahal harta ini sesuatu yang sangat fana, saudaraku. Berapa saudara lagi tidur saya dengar, langsung saudaraku, langsung take off berangkat ke sorga, tidak pakai pamit lagi. Dia tidak sadar, lupa hartanya, lupa mobilnya, lupa rumahnya, lupa cincinnya, berliannya, akiknya, semua uangnya, bajunya, waduh, ditinggal semua. Banyak yang masih tidak sadar, banyak yang seperti istri Lot. Saudaraku, saya melihat dalam hidup saya dalam melayani Tuhan ini, beberapa saudara yang berani taat seperti Daniel di tengah ancaman kesulitan ekonomi yang sedemikian rupa ini, demikian sulitnya ini, dia berani memberikan untuk pekerjaan Tuhan, untuk pembangunan gereja, bukan main, untuk peralatan musik, untuk semua yang dibutuhkan, biaya-biaya, bukan main. Itu buah-buah daripada Tuhan, saudara. Sebab dia mendengar suara Tuhan, mau taat. Berapa saudara diberkati Tuhan, uang banyak, diberkati kesehatan, tapi dipakai untuk diri sendiri. Satu kali kita mempertanggungjawabkan di hadapan Tuhan, saudara-saudaraku, saya melihat berapa banyak film atau video orang yang tinggal nafas ikan, saudaraku, di ICU, nafas cuma satu bergumul. Mana duitnya? Apa ingat ijazahnya? Apa ingat hartanya? Apa ingat semua sertifikatnya, uangnya, duitnya? Ditinggal, saudaraku, ditinggal. Percaya tidak percaya, banyak orang sadarnya sesudah terlambat. Istri Lot juga sudah diberitahu, jangan menoleh ke belakang, nanti kamu jadi tiang garam. Saudaraku, ternyata dia pun itu tidak mau taat. Dia tidak mau menurut. Tidak taat berarti celaka. Tidak taat berarti celaka. Saudara, berapa banyak orang pelit untuk pekerjaan Tuhan. Dia pikir korban untuk pekerjaan Tuhan hilang, itu buta rohaninya. Dia tidak sadar, saudaraku. Tuhan bilang secawan air saja itu tidak hilang pahalanya. Kalau saudara sampai hari ini masih diberi berkat oleh Tuhan, jangan pelit, saudaraku. Tuhan tidak suka orang pelit, ya. Tuhan tidak suka, saudaraku, pelit di dalam keuangan, apalagi untuk mengembalikan perpuluhan. Waduh, itu sesuatu beban yang berat. Itu membuat berapa orang, saudaraku, sampai dia mengeluh, saya tidak bisa om, saya sudah tidak kuat lagi untuk menerima, mengembalikan uangnya Tuhan. Itu artinya saudara menutup pintu untuk berkat yang Tuhan akan curahkan. Saudara-saudaraku, saya melihat saudara-saudara yang taat dalam hal uang, limpah, saudara, diberkati sampai dia bilang berkat yang tidak sempat ditaruh. Kedua, tercatat di dalam sorga. Jangan lupa, tidak pernah hilang. Alkitab memberi jaminan. Segelas cawan air dingin, air es, apa artinya? Saudara memberi minum es saja sudah
berapa ratus gelas sudah tidak ingat lagi. Tapi Tuhan ingat satu-satu, dicatat satu-satu. Saudaraku, sebab itu berakarlah di dalam Tuhan. Berakar di dalam Tuhan. Saya pakai semua yang Tuhan berikan, saudaraku, untuk siaran semacam ini. Ini biaya, saudara. Ini keluar biaya. Ini keluar uang, ongkos. Tapi saya berani. Karena saya taat, saya tahu. Saya kerjakan apa yang Tuhan mau. Tuhan tahu. Tuhan akan mensuplai, menyediakan. Oh, segala berkat. Saudaraku, ingat janda Sarfat. Ingat burung gagak yang jadi saluran berkat. Dia tidak akan kelaparan. Oh, apa janda Sarfat itu tiap hari bergumul? Oh enggak, saudara, dengan sukacita. Dia buatkan Elia lebih dulu, lalu anak-anaknya, keluarganya, orang sekampung. 3,5 tahun. Bukan main, sudah. Tuhan itu berlimpah untuk memberkati, ya. Yang kedua, saudara-saudaraku, bertumbuh. Orang bertumbuh itu artinya lebih tinggi, saudaraku. Bayi yang baru lahir itu cuma berapa senti, tapi sesudah itu bertumbuh. Kalau kita jadi bendahara Tuhan, kita pelit, tidak berani, maka itu akan diambil, saudara, dipindahkan kepada orang lain. Mengerikan. Berapa orang tidak bisa jadi berkat, ya? Dia tidak bisa jadi saluran berkat untuk pekerjaan Tuhan. Padahal Tuhan sudah pilih, saudaraku, Saul, raja yang ditetapkan Tuhan untuk selama-lamanya. Anak cucunya, cicitnya, keturunannya terus jadi raja selama-lamanya. Tidak mau taat, saudara. Tidak bertumbuh. Yang tumbuh keinginan daging. Dia kumpulkan untuk diri sendiri. Dia pakai untuk diri sendiri, sudah. Saya pakai semua untuk pelayanan. Saudara tidak tahu, sudah 116 kali. Ini 100 ke-17, saudaraku. Kita menyampaikan firman Tuhan. Ini pengorbanan. Tuhan tahu, Tuhan melihat, Tuhan mencatat. Ingat baik-baik, hidup ini adalah satu kesempatan. Jangan sia-siakan kemurahan Tuhan. Roma 2 ayat 4. Engkau sia-siakan kemurahan Allah yang menuntun engkau kepada pertobatan, kepada pertumbuhan, kepada kesempatan, saudaraku. Ingat, banyak orang sadar kalau sudah cari infus, kosong di mana-mana. Berapa harganya, saudaraku? Waktu sehat, padahal itu hanya untuk bernafas saja. Kita bernafas tidak bayar. Udara yang kita hirup berapa ton tabung ini kalau dihitung, tapi tidak pernah diperhitungkan dengan Tuhan. Gratis. Jangan sia-siakan pertumbuhan, ya, iman saudara. Apa yang kita kerjakan, saudaraku, kemudian berbuah. Tuhan bilang, di luar aku kamu tidak berbuah. Banyak orang pikir kalau sukses di dunia punya mobil saja sampai 5. Waduh, mobilnya belum berliannya bangga. Orang cuma bukan main. Waduh, bukan main. Tapi ingat, waktu kena sakit, berapa saudara saya lihat di fotonya. Oh, kena tumor, penderitaan yang berat. Saudaraku, padahal hartanya banyak. Orangnya pintar, habis. Kesempatannya habis, tidak berbuah. Lah, kalau dia tidak berbuah di dalam Tuhan, ya menuai di neraka untuk abadi. Jangan sombong. Berapa orang tidak peduli, masa bodoh, urusan nanti, itu kena tipu daya iblis. Tapi saudara yang sadar saat ini, oh saudaraku, kita terus berbuah, tabur untuk pekerjaan Tuhan. Jangan malas. Kalau malas, Tuhan bisa pakai yang lain, saudaraku. Tuhan itu tidak kehabisan jalan. Bayangkan, dari burung gagak langsung dikirim
seorang janda. Oh, saudara, modalnya Tuhan itu barang yang sepele-sepele, saudara. Tapi melalui tangan Tuhan ini, mereka mengalami satu keajaiban yang luar biasa. Saudaraku, sebab itu jangan ditunda. Hari ini, jikalau kamu mendengar suaranya, jangan keraskan hati. Saudara korban untuk pekerjaan Tuhan, saudara tabur untuk pekerjaan Tuhan. Itu artinya saudara jadi saluran berkat. Saudaraku, coba bayangkan, saudara, kalau keran atau saudaraku selang yang besar itu dialiri dengan sumber dari laut, aduh, tidak pernah yang namanya kering, terus basah, terus keberkatan. Orangnya jadi saluran berkat dari Tuhan. Nomor satu, dia menikmati apa? Berkat Tuhan. Menikmati rasa basah, puas, sukacita. Oh, dan jadi pahala untuk abadi. Itu sebabnya jangan sombong, punya duit sedikit, jalannya sudah menengkelek, saudaraku. Perutnya saja yang ditonjolkan. Hati-hati, hati-hati ya. Terutama ada orang, saudaraku, jalannya membungkuk-bungkuk, tapi dalam hatinya sombong. Nebukadnezar bilang, kalau tidak ada aku, tidak ada Babel. Baik, dicabut subsidinya oleh Tuhan. Jadi orang paling gila. Saudaraku, mana ada orang dikasih ayam goreng, bakmi, lari, cari rumput, terus makan rumput. Orang lihat cuma geleng-geleng kepala, rajanya jadi gila. Saudaraku, kita kalau udah disubsidi Tuhan, jadi habis. Saudara ini hidup dari subsidi. Saudaraku, kita akan lihat dalam kesempatan yang lain, yaitu hidup ini cuma selangkah saja. Saudara ini sudah di tempat tinggal melangkah. Kalau salah langkah, habis. Itu hidup ini. Saudara, banyak orang tidak sadar. Dia pikir aku masih lama, aku sehat, aku sudah diobati, aku punya dokter spesialis, aku sudah berbuat seperti ini. Itu perasaan hati yang kosong. Itu tidak berbuah apa-apa. Tapi terakhir Tuhan bilang, jika kamu tinggal di dalam aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, minta apa saja. Bukan main. Orang yang punya iman itu tinggal berkata. Saudaraku, sudah tinggal minta saja. Elia minta 3,5 tahun tidak turun hujan. Itu jadi. Waktu Elia berkata 3,5 tahun, sebentar lagi sesudah waktunya hujan turun lebat. Dijawab oleh Tuhan. Tuhan bilang dalam Yakobus 5, Elia itu orang biasa, ayat 17. Tapi waktu dia meminta dengan iman, dia meminta dengan iman, oh saudaraku, diberikan oleh Tuhan. Orang yang di dalam Tuhan, orang yang di dalam Tuhan, mintalah apa saja yang kamu kehendaki, cocok dengan firman Tuhan. Jangan perhitungan dengan Tuhan, jangan hitung-hitungan dengan Tuhan. Kita terlalu banyak, aku sudah beri banyak buat Tuhan, aku sudah kasih, banyak buat Tuhan, sayang. Saudaraku, justru kita harus berani memberi tanpa ukuran. Sebab yang diberikan Tuhan itu, saudaraku, abadi. Abadi. Bukan saya saja, setiap saudara yang mau taat, engkau akan diberkati. Kita harus berakar, bertumbuh, dan berbuah, buah dalam Tuhan. Tetap setia, tetap taat sampai Yesus datang. Saudara akan diberkati oleh Tuhan. Karena itu, saudaraku, tetap harus berbuah, ya, kerjakan. Kalau Tuhan suruh, lakukan. Saudara-saudaraku, berikan. Kalau Tuhan yang suruh, jangan takut. Saudaraku, pada waktu Petrus lihat Yesus berjalan di atas air, Petrus berkata, jikalau engkau Tuhan, suruh aku datang. Saudara, suruh aku datang. Dan Tuhan bilang, mari Petrus, mari Petrus. Petrus melangkah seperti loncat di atas balok yang
kayu itu cepluk, jalan di situ. Berjalan di tengah perjalanannya, Petrus mulai memikirkan pakai otaknya. Oh, banyak orang mulai pakai akalnya. Saya dalam keadaan sulit begini kok mau korban. Saya dalam sulit gini kok akan memberikan untuk pekerjaan Tuhan. Untuk diri sendiri aja tidak cukup. Ya orang itu tidak mendapat apa-apa. Yakobus bilang orang yang bimbang hatinya tidak mendapat apa-apa. Tapi kalau saudara berbuah, berakar di dalam Tuhan, engkau akan diberkati oleh Tuhan. Karena itu saudara, kesempatan pada siang hari ini saya undang saudara yang ada di rumah, di tempat dimanapun, kalau ada kesempatan berdiri di hadapan Tuhan, saudara janji sama Tuhan, ambil keputusan, saya mau jadi saluran berkat, saya mau berakar Tuhan, saya mau bertumbuh di dalam Tuhan, dan Tuhan akan memberkati. Mintalah, Tuhan akan berikan. Kita berdoa pada Tuhan. Bapa dalam sorga, Tuhan melihat tangan-tangan yang diangkat pada sore hari ini. Di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus, Engkau berkati iman mereka Tuhan, supaya mereka berakar di dalam Tuhan, mereka bertumbuh di dalam Tuhan, dan berbuah di dalam Tuhan. Ini jaminan dari Tuhan, ini janji Tuhan yang harus kami pegang, kami percayai. Terima kasih Bapa, terima kasih, terima kasih. Berkati Tuhan para pemirsa dimanapun berada. Tuhan pimpin mereka supaya tetap setia mengikuti siaran ini. Juga kami serahkan dalam tangan Tuhan, Engkau memberkati semuanya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kalau Tuhan masih memberi kesempatan, Tuhan akan terus mensuplai, Tuhan akan terus menyertai, memimpin semuanya. Terima kasih. Angkat kedua tanganmu, terimalah berkat daripada Allah Bapa, kasih sayang anugerah daripada Tuhan Yesus Kristus, pimpinan persekutuan kuasa Roh Kudus menyertai setiap saudara-saudara mulai hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kembali. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Semua yakin dan percaya bersama-sama mengatakan amin. Shalom saudaraku, sampai ketemu dalam siaran berikutnya. Dukung terus dalam doa, dukung terus dalam subscribe, dan Tuhan akan memberkati kita. Amin. Salvation, the Lord is my light, my salvation, the Lord is my light, my salvation, the Lord is my light, my